sekalian, Anda pasti semangatnya semakin menggebu-gebu. Nah, welcome to Monday Morning Motivation ya. Pak Darmadi, saya lihat Bapak nih kok temanya pink gitu bajunya gitu. Hari ini saya pakai pink ya? Iya, ada apa nih Pak? Ini kan bulan Februari Pak. Oh, bulan Februari itu ada double pink Pak. Oke. Ya, satu pink pertama angpau Pak ya. Iya. Saya mau dapat angpau dari Pak David nih Pak ya. Yang kedua ini kan hari Valentine Pak. Ya, ini lagi hari Valentine Pak ya. Ya, hari Valentine itu apa sih Pak David? Waduh, hari kasih sayang ngomongin. Kalau agent itu hari Valentine itu hari kasih komisi Pak. Kasih komisi. Iya. Nah, topik hari ini berhubungan dengan itu ya Pak ya. Iya. Pertanyaannya ini juga menjadi pertanyaan saya Pak, dan mungkin teman-teman juga Pak ya. Are you in love with your job? Love, kita ngomong love dulu Pak ya. Yes. Pak David pernah jatuh cinta nggak Pak ya? Iya, pernah. Jatuh cinta itu enak nggak sih Pak? Enak Pak ya. Tapi kalau sampai jadi jatuh cinta kemudian patah hati itu Nah, nggak itu enak yang Pak saya ya. nggak mau Pak. Iya, ya. Jatuh cinta itu enak gitu ya Pak. Iya. Masih ingat waktu jatuh cinta itu banyak hal yang bisa kita bayangin. Kadang-kadang kita terobserve dengan apa yang kita lakukan sehingga fokus kita tuh hanya itu aja gitu Pak ya. Ya. Dan hari ini topik yang menarik bagi kita Monday Morning Motivation hari ini adalah apakah Anda mencintai pekerjaan Anda sebagai seorang sales Pak? Nah, saya Iya. mau nanya Pak, kalau saya benar-benar mencintai pekerjaan saya, itu kayak apa Pak mestinya Pak? Ini pertanyaan bagus Pak, karena banyak sales pertanyaan yang paling banyak dilontarkan ke saya, Pak saya nggak motivasi Pak, tolong motivasi saya. Lah gimana ya? Bayangin Anda jatuh cinta sama seorang wanita, kemudian Anda nanya orang, tolong dong buat saya supaya cinta dia gitu. Lah berarti Anda nggak mencintai dia gitu ya. Nah kalau Anda nggak mencintai dia, kayaknya Anda nggak akan bisa menjadi seseorang yang luar biasa dong ya. Betul sekali. Anda udah nggak mencintai gitu ya. Cinta. Nah pertanyaan topik kita hari ini, apakah kita mencintai nggak pekerjaan kita? Nah Ya. Pak David sebenarnya ada hal-hal yang sederhana Pak, yang bisa kita kasih tahu. Umpama, apa sih Pak ciri-cirinya orang ketika jatuh cinta dengan pekerjaannya itu Pak? Yes. Iya kan ya? Iya, betul banget. Jadi sama dengan ketika kita jatuh cinta dengan sesama manusia kita gitu ya. Kita juga bisa kelihatan tuh kalau benar-benar cinta. Kita nih jatuh cinta nggak sih dengan Monday Morning Motivation kita? Cinta, Pak. Cinta ya? Iya. Bahkan stres ya? Stres. Minggu depan mau ngomong apa lagi gitu ya? Iya. Nah, clue pertama ya, indikasi pertama adalah Anda kalau jatuh cinta dengan sesuatu hal, apalagi pekerjaan ya, Anda rela bekerja walaupun Anda nggak dibayar. Wah, ini kalau orang sudah bisa jatuh cinta ke pekerjaan seperti begini, ini luar biasa loh Pak. Ya. Bahkan saya lebih salut lihat banyak orang-orang tuh bisa bekerja di dunia sosial Pak, yang tanpa dibayar Pak, tapi bantu orang Pak. Wah itu luar biasa sekali Pak. Biasa. Nah kita kembali lagi fokusnya kepada jadi seorang sales Ya. agent property gitu ya. Tanpa dibayar kita tetap bekerja dengan semangat. Sebenarnya Pak, agent property itu udah jatuh kategori ini Pak. Karena agent property itu Pak, walaupun dia kerja, kalau tidak closing dia nggak dibayar Pak. Yes, benar Pak. Jadi dalam proses dia bekerja ini, dia tuh rela enggak sih? Jadi kadang-kadang banyak agent suka ngeluh gini. Udah tahu, udah minta aku pasarin, pasang spanduk, pasang iklan. Kalau nggak laku, aku nggak dibayar begitu. Nah, itu yang saya tadi lihat. Apakah kalau Anda benar-benar mencintai pekerjaan Anda ya, apakah Anda rela bekerja walaupun Anda nggak dibayar? Anda seorang profesional, Anda nggak dibayar. Nah, itu yang membedakan Anda dengan orang-orang yang tidak mencintai pekerjaannya. Wah, ini baru clue pertama loh Pak. Iya, karena tidak dibayar itu bagaimana bisa maintain motivasi yang cukup. Kalau mungkin tidak dibayar satu hari mungkin oke nih Pak. Tapi agent properti itu menguasai properti kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan tuh nggak dibayar loh Pak. Ya. Dia harus bisa maintain, dia punya semangat begitu. Nah itu yang luar biasa. Luar biasa. Oke, yang pertama berarti kita lakukan segala sesuatu dengan hati, dengan baik, sekalipun nggak dibayar. Iya itu challenging. Ini pekerjaan kita. Makanya saya selalu suka bercanda. Kalau Anda nanti ke surga, yang paling banyak orang di surga itu adalah agent property. Woi. Karena banyak mereka kerja nggak dibayar Pak. Yes. Ya, apalagi kalau nggak closing kan Pak. Yes. Iya. Habis sudah nggak dibayar, pulang ke rumah dimarahin sama bininya Pak. Aduh. Benar-benar masuk surga semua tuh, Pak. Luar biasa. Pada Madi kita lanjut ke poin berikutnya Pak. Silakan. Ya. Nah, kalau orang benar-benar mencintai apa yang dia kerjakan adalah dia akan fokus membuat dirinya tuh benar-benar menguasai, menjadi seorang master ya, dan dia nggak fokus dengan hasil. Oke. Jadi dia ingin menjadi seorang maestro ya. Jadi dia nggak seperti kayak pelukis, kalau gambar kalau jelek dikit, aduh aku nggak berbakat jadi pelukis atau jadi pematung, buat patung salah, aduh aku nggak berbakat jadi patung. Dia tuh malah di dalam kegagalan demi kegagalannya itu, dia akan fokus terus untuk menjadi lebih baik, bukan lebih baik banyak Pak, sedikit demi sedikit. Bahkan mereka harus kadang-kadang melalui waktu yang cukup panjang, bahkan tidak improve sama sekali. Mereka rela lakukan, tadi karena mereka cinta nih, mereka selalu perfection terus menjadi baik, dan akhirnya mereka menjadi master. Mereka tidak melihat dari hasil Pak.
Jadi kalau kita melihat pekerjaan kita dari hasil, bahayanya adalah banyak dari kita ketika bekerja di awal apapun yang kita mau kerjakan, kita bukan menjadi orang yang paling hebat, Pak. Yes. Ya, jangan kita fokus hasil dulu nih, Pak. Banyak agent, Pak, gabung dengan bisnis kita ini. 1 minggu, 2 minggu tanya, Pak saya belum closing, jadi gimana Pak? Nah 1-2 minggu mah belum closing nggak apa-apa. Emangnya kamu udah prospek berapa orang? 3 Pak. Oh 3 nggak apa-apa. Ya. Tapi 3 aku udah frustasi nih Pak, aku udah mau stop kerja. Nah ini bahaya. Ya mestinya mereka sabar gitu ya. Karena dalam proses itu mereka akan belajar. Jadi master. Jadi tidak fokus dengan hasil, tetapi fokus dengan pertumbuhannya dia. Wow, very powerful Pak. Kemudian ada ciri apa lagi nih Pak kalau kita benar-benar cinta sama apa yang kita lakukan? Nah, di dalam ketika Anda mencintai sesuatu dan Anda bekerja terus demi terus, Anda menjadi manusia yang lebih baik. Jadi ambil contoh nih ya, kalau Anda mengerjakan sebuah pekerjaan yang rumit begitu ya, dan makin lama Anda sabar gitu ya, makin lama Anda improve, Anda punya skill ya, akhirnya Anda punya skill. Nah, ketika Anda seandainya menjadi orang tua, ketika Anda lihat anak Anda sekolah dan belajar ulangan dan dia gagal, Anda lebih gampang memotivasi dia. Karena Anda juga menjalani hal yang sama. Jadi ketika Anda bertambah mahir di bidang Anda menjadi orang yang lebih bijak begitu. Saya bertemu banyak agen-agen properti yang luar biasa yang sudah kerja 15-20 tahun dan mereka menjadi bijak gitu Pak. Dan mereka bisa menjadi coach yang baik untuk agent-agent baru, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah melalui bidang itu dan mereka juga sadar bahwa mereka juga dulu pernah seperti lewat mereka. anak tangga itu. Iya, jadi mereka menjadi orang-orang yang baik sehingga membantu orang lain untuk menjadi lebih baik juga gitu. Wow, keren banget nih. Oke, berikutnya Pak. Ada. Nah, ini yang paling menarik nih kalau orang udah pernah pacaran nih ya. Udah pernah pacaran kayak Pak David ini ya. Ya, kalau orang pacaran itu ya, kalau memang dia senang dengan pacarnya gitu ya, waktu itu berlalu dengan cepat, Pak. Sangat cepat. Sangat cepat. Nggak berasa tahu-tahu udah malam. Kalau pacaran bawa pacarnya ke bioskop, kayaknya begitu selesai kita bilang loh, ini kayaknya tadi baru mulai ya. Padahal nontonnya film setan gitu Pak ya. Tapi bisa cepat sekali begitu ya. Iya, beda Pak. Kalau bawa pacar, nggak suka sama pacarnya, mukanya jelek, ya kan? Wah, nggak cakep deh, nggak atraktif. Waduh, waktu berjalan lambat, bahkan mundur waktunya Pak. Ya, waktunya mundur Pak. Kok nggak kelar-kelar gitu ya? Kelar nih, aku udah mau kabur gitu ya. Sama, jadi agent properti juga kalau nggak sabar ya nunggu satu customer diladenin, waduh lama banget, pengennya langsung closing aja deh. Ya, jadi kalau anda tidak mencintai pekerjaan Anda, waktu itu akan berjalan dengan sangat lambat. Sangat lambat. Ya, kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, sangat bagus. Pak David, jangan-jangan nih teman-teman, kalau Anda perhatikan Monday Morning Motivation, malah rekaman kita yang makin panjang durasinya, itu makin kita semangat sebenarnya topiknya. Iya benar Pak David ya. Iya, jadi tapi percaya kita deh, semua Monday Motivation Morning ini pasti panjang-panjang. Iya, karena kita mencintai pekerjaan kita. Setuju sekali. Iya. Oke, selanjutnya Pak, yang berikutnya. Nah ini menarik nih, bahwa Anda sebenarnya dibayar untuk menjadi siapa diri Anda. Dulu saya pernah dengar ada orang cerita mengenai Michael Jordan. Enaknya Michael Jordan. Gimana? Pemain basket dunia ini. Dia dapat duit banyak banget hanya main-main basket. Enak dong. Enak banget. Dia kan senang main basket nih. Waktu dia main basket lagi happy-happy, karena dia main basket dia dibayar. Enak bener nih ya. Iya, setuju. Kita juga semua mau sama ya, melakukan pekerjaan yang kita senangi dan dibayar gitu kan ya. Nah, walaupun tadi kita tahu tidak dibayar pun kita senang. Apalagi dibayar. Kenapa itu terjadi, Pak? Waktu pertama kita mulai, kita nggak dibayar, tapi kita masih positif. Tapi lama-lama kan kita menjadi master, kita menjadi tambah hebat. Skillnya upgrade. Skillnya upgrade. Karena skillnya upgrade, pada satu hari dia akhirnya dibayar gitu Pak. Dia tambah happy lagi. Jadi orang-orang sukses itu mau dibayar nggak dibayar, dia happy Pak. Nah ini bedanya Pak. Banyak orang udah dibayar, makin tidak happy Pak. Nah nanti kita ketemu orang-orang kayak begitu Pak. Ya. Oke. So, Padahal kalau tadi kan ngomongin yang kita mencintai pekerjaannya. Ya kelihatan ya, bagaimana seseorang bisa mencintai pekerjaannya. Supaya fair, Pak. Ya, kita ngomong yang sebaliknya nih, Pak. Sebaliknya lebih gampang lagi, Pak. Gimana? Bagaimana menemukan seseorang yang membenci pekerjaannya? Iya. Kelihatan ya, Pak? Pak, hampir saya lupa yang menyenangi pekerjaan. Minggu lalu ketika kita rekaman masih ingat, Pak. Iya. Kita berdua ini kayaknya udah hampir positif COVID kayaknya, Pak ya. Kayaknya, tapi waktu itu kita ngobrol, Pak David bilang, Pak, kalau kita nggak terbit hari Senin ini audiensnya nanti nanya-nanya, Pak. Ya udahlah, kita walaupun sakit kita terbit. Nah, itu mencintai pekerjaan itu, Pak ya. Nah, kalau tidak mencintai pekerjaan gampang, Pak. Clue yang pertama itu, Pak, ya. Mereka membuat uang itu menjadi prioritas. Jadi lihat uang dulu. Iya. Ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Ketemu customer, ini ada duitnya nggak nih? Kalau nggak ada duitnya, nggak mau ngapain? Ngabisin oksigen. Ngabisin bukan waktu aja, oksigen. Saya masih ingat anak saya waktu kecil, saya minta tolong ngangkat buku saya. Dia selalu ngomong gini, Papi, aku punya quotes Pak, Papi untuk Papi. Saya bilang, apa nih?
no money, no energy. Nah, maksudnya apa? Ya kalau papi suruh aku angkat buku, kalau nggak dikasih duit, energi saya nggak ada, Pak. Oh, Gitu. oke. Jadi anak kecil aja tahu, no money, no energy gitu ya. Jadi money ini menjadi urusan nomor satu. Pak, kalau money menjadi urusan nomor satu, kita nggak akan fokus sama customer kita. Yes. Kita nggak akan fokus sama kepentingannya dia. Yang kita fokus kepentingannya siapa, Pak? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Nah, kita bisa jadi agent yang baik nggak kalau Nggak gitu? bisa. Nggak kalau bisa. gitu. Ya, Parah. orang yang fokus sama money pun pasti susah menjadi orang yang luar biasa. Hmm. Ya. Yang kedua, Yang kedua. nih. oke ya. Nah ini nih Pak, kadang-kadang nih kalau kita nggak pede sama diri kita nggak mencintai pekerjaan kita ya, kita concern Pak dengan diri kita. Pak, banyak agent properti Pak. Tak buatin kartu nama pakai foto Pak. Bilangnya apa Pak? Bilangnya. Tolong dong, jangan foto saya dong. Jangan liatin foto saya. Terus foto siapa dong? Iya. Kita buatin spanduk yang bagus, ada fotonya dia. Tolong dong, jangan foto saya. Kenapa? Saya malu teman saya tahu saya jadi agent properti. Wow. Ya, orang dia malu tahu. Jadi dia mau jadi secret agent kayak James Bond, Pak. Ya nggak bakal ditemuin sama customer, Pak. Ya. Jangan-jangan dia takut. Temennya nanya, kamu sekarang kerjanya apa? Oh, saya kerjanya. Dia nggak berani ngomong jadi agent properti gitu, Pak. Gengsi, malu. Kayak ada sesuatu yang salah jadi agent properti. Ya ini yang saya tadi bilang Pak, dia lebih concern Pak, gimana orang melihat dirinya. Padahal agent properti Pak, itu salah satu pekerjaan yang income-nya Luar sangat tinggi biasa. Pak. Yes. Iya. Oke, Iya, Pak. poin kedua ya Pak ya. Berikutnya Pak. Iya, kalau yang ini tadi beda dengan yang pertama tadi. Dia tuh hanya mau fokus hasilnya. Dia nggak terlalu nyaman dengan prosesnya. Jadi kalau dia tahu hasilnya tidak menguntungkan dia, bagi dia proses is nothing. Oh, oke. Dia memang tahu bahwa untuk menjadi sukses dibutuhkan proses. Betul. Tapi harus hasilnya bagus. Kalau hasilnya nggak bagus, proses bagi dia nggak ada. Jadi dia tidak bisa belajar dari proses. Dia hanya bisa belajar dari sesuatu yang baik, tapi dia nggak bisa belajar dari sesuatu yang tidak baik. Pak, saya mau nanya, Ya. Bapak belajar dari sesuatu yang baik bisa? Bisa. Bisa, tapi belajarnya dikit Pak. Setuju. Bapak ulangan matematik dapat angka 10. Dapat 10. Ya. Belajar apa dari 10? Nggak ada lagi Nggak Pak, ada. aku udah dapat 10, perfecto. Ya. Tapi kalau Bapak dapat 5, Wow, banyak banyak. hal yang Anda pelajari. Yes. Kenapa dapat 5? Salahnya di mana gitu. Jadi kita harus sadar bahwa proses dari melakukan kesalahan, berhadapan dengan kegagalan itu jauh lebih penting dari hasil. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mencintai pekerjaannya, hasil yang penting. Proses nggak usah tahu. Ya kan biasa gini. Yang penting hasilnya lah, proses nggak usah tahu. Oh ini bahaya nih Pak. Kenapa? Karena even hasilnya bagus, kalau dia nggak tahu prosesnya, dia nggak bisa ngulangin lagi Pak. Jadi hati-hati nih, banyak orang mau sukses tanpa mau tahu prosesnya. Ya. Tapi nanti dia nggak ngerti gimana mengulangi kesuksesan itu. Menarik sekali teman-teman Yes. ya. Tadi Pak Darmadi udah sampaikan di depan tadi no money no energy. Iya. Saya kena juga tuh kan. No money, no Saya juga energy, gitu. ya. Kemudian tadi di sini juga katakan kita mesti seringkali nggak fokus sama prosesnya nih, tapi maunya hasil. Iya, semua maulah Pak hasil Pak ya. Gitu ya. Iya, tapi proses kita buat rekaman ini mungkin kelihatan gampang bagi Anda, tapi persiapan kita Luar biasa. Iya, kita diskusinya panjang loh Pak. Behind the Untuk bisa- scene-nya kita kalau perlu kita record nih kayaknya. Iya Pak, iya. Ini kayak film aja Pak. Kita mesti rekod kegagalan kita nih Pak ya. Iya, dan berikutnya apa nih Pak? Nah, kalau orang sudah yang penting uang, yang penting hasil, proses nggak ada guna, ya mereka akan selalu nyari jalan pintas Pak. Jalan pintas. Jalan pintas Pak. Kalau jualan itu, gimana caranya jalan pintas supaya closingnya cepat? Ada nggak sih Pak tuh? Ada supaya pemilik rumah memberikan listing pada dia bukan pada orang lain. Gampang Pak jalan pintas. Turunin aja komisinya Pak. Wah. Jadi kalau dia tanya, ibu mau jual rumah sama siapa? Si A. Komisi berapa? 3%. Saya 2%. Waduh. Ya kan? Habis itu kalau umpama tanya lagi, ada yang 2% Pak? Oh kalau gitu saya 1,5. Ada yang 1,5? Oh kalau gitu saya 1%. Jalan pintas saja Pak. Yang penting pokoknya you kasih saya. Ya, you kasih saya. Ya. Dengan seperti begitu dia mau jalan pintas supaya dapat listing. Tetapi side effect-nya banyak Pak. Ya. Ketika dia mengambil listing dengan komisi yang rendah, pertama nih, dia punya budget untuk marketing advertisement akan turun. Betul. Kedua, dia akan sulit co-broking dengan orang Setuju. karena komisinya terkecil. Ya. Ketiga, properti customer-nya akan lama laku karena yang jualin hanya dia sendiri. Jadi orang-orang yang nyari shortcut ini akhirnya tidak akan menjadi seseorang yang hebat. Padahal Pak, sebenarnya kalau dia berlatih dikit Pak, umpama customer bilang, aduh kamu komisinya 3%, si A komisinya 2%, dia berlatih dikit nih Pak, dia nggak nyari shortcut, mungkin dia bisa memberi explanation yang baik kepada customer, sehingga mungkin customer tidak menawar komisinya. Yes. Betul sekali. Oke, jadi nggak ada shortcut ya Pak Darmadi ya? Iya. Nah, berikutnya Pak. Dan yang ini juga kita tadi sudah katakan tadi bahwa ketika Anda tidak menyukai pekerjaan Anda tidak menjadi manusia yang lebih baik. Anda menjadi manusia yang jahat.
Iya, bukannya mikirin gimana, Anda malah mikirnya tuh yang negatif aja, Pak. Oke. Iya kan? Kalau umpama ada agent lain telepon, aduh, kamu pegang listing ini ya, otak kita udah negatif nih, Pak. Ya, wah, jangan-jangan dia mau serobot listing saya nih, ya. Curiganya tuh tinggi, Pak. Antenanya banyak. Padahal mau kerja sama ya. Mau bekerja sama, iya kan? Iya kan? Kalau customer sedikit umpama harganya tinggi, dia udah kesel juga nih. Padahal sebenarnya customer itu pengen dijelasin supaya bisa mendapatkan harga yang bagus. Jadi kalau orang yang tidak menyukai pekerjaannya, dia bukannya menjadi bertambah baik, dia menjadi manusia yang bertambah jahat. Dan dia bisa mengatakan gini nih, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang jahat. Iya. Jadi kalau orang yang sudah mulai ngomong gitu, wah pada dasarnya manusia itu jahat. Oh, hati-hati nih, hati-hati nih, ya karena dia sudah melakukan banyak shortcut, dia sudah melihat kekecewaan dengan kacamata yang salah, ya dia akhirnya menjadi orang yang bitter, ya sehingga dia nggak bisa menjadi seseorang yang luar biasa di bidangnya, Pak. Wow, thank you Pak Darmadi. Yeah. Are you in love with your job? Yes. Okay, so stay tuned in Monday Morning Motivation.